Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. So today we are going to study about prepositional phrase. Jadi kalau kemarin kita diskusi tentang prepositional phrase, nah sekarang Bu Farah akan mencoba untuk menerangkan apa itu prepositional phrase. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih preposition. Ini preposition dulu ya, belum ke prepositional phrase. Jadi preposition itu adalah kata depan. Nah, ini harus kalian garis bawahi. Preposition itu adalah kata depan. Kata depan yang fungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Ya, pada intinya preposition itu adalah kata depan. Nah, di sini contoh-contoh dari kata depan, misalnya ada after, at, before, by, during, for, from. Nah, ini semua ya, ini semua adalah contoh dari preposition. Kemudian ini juga ya, ini juga contoh dari preposition atau kata depan. Ada in, kemudian ada ada like, on, by, with, without, dan juga ini. Nah, ini sebagian sudah diterjemahkan ya. Ini termasuk contoh dari preposition. Ini preposition saja ya, atau kata depan. Nah, selanjutnya, nah ini kita ke intinya. Apa itu prepositional phrase? Jadi, prepositional phrase itu terdiri dari preposisi tadi, kata depan, dan noun phrase atau frasa kata benda. Ada juga yang berpendapat bahwa prepositional phrase itu pada umumnya merupakan suatu susunan kata yang diawali oleh kata depan atau preposition, lalu diikuti oleh object of preposition. Nah, object of preposition bisa berbentuk noun atau kata benda, pronoun, atau kata ganti, atau noun phrase ya, frasa kata benda. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebuah kalimat bisa dikatakan atau bisa dikategorikan sebagai prepositional phrase jika kalimat tersebut memiliki susunan seperti ini. Jadi prepositional phrase itu apabila preposition atau kata depan ya diikuti oleh object of preposition. Apa itu object of preposition? Object of preposition itu bisa berupa noun ya, tadi kata benda, pronoun, kata ganti, atau noun phrase, frasa kata benda. Kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya contohnya in the blue overcoat. Kira-kira mana prepositionnya? Ya, preposition itu adalah in. Nah, kemudian the blue overcoat itu adalah nounnya atau kata bendanya. Jadi kalau in diikuti oleh kata benda namanya prepositional phrase. Kemudian ini preposition ditambah ini noun. Ini juga preposition ditambah noun. Ini juga preposition atau kata depan ditambah noun. Itu namanya prepositional phrase. Coba kita lihat contohnya yang lain. Nah, in the beginning, before the fall, after the brutal fight, at school. Nah, jadi kata-kata yang bercetak biru ya, yang warnanya biru itu adalah preposisinya atau kata depannya. Nah, kata depan yang diikuti oleh noun, kemudian diikuti oleh pronoun dan noun phrase, berarti artinya itu adalah prepositional phrases. Jadi, misalnya di sini at school. At itu termasuk kata preposisi atau kata depan. Nah, schoolnya itu kan kata benda. Berarti at school itu adalah termasuk contoh prepositional phrases. Ya. Kemudian ada lagi nih contohnya yang di
cetak merah berarti itu kata depannya. Misalnya mana ya? Nah ini. Misalnya on board. On itu kata depan. Board itu benda, berarti kata depan yang diiringi atau yang diikuti oleh kata benda atau kata ganti atau frasa kata benda. Nah, itu dinamakan prepositional phrase, ya. Jadi sih intinya gampang sebenarnya. Jadi prepositional phrase itu apabila ada kata depan. Kayak tadi ya, kata depan itu in, on, at, beside, between, behind, with, kemudian for, out, by, for, diikuti oleh kata benda. Kata ganti itu kan bisa ini ya, pronoun tadi ya, pronoun bisa me, you, it, itu kata ganti ya. Kemudian noun phrase atau frasa kata benda. Jadi hanya itu sebenarnya. Nah, tapi kalian harus tahu bahwa prepositional phrase itu fungsinya ada dua, yaitu fungsi sebagai adjektif. Apa itu adjektif? Ya, kata sifat ya. Atau adverb, kata keterangan. Jadi prepositional phrase itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsinya sebagai adjektif, yang kedua fungsinya sebagai kata keterangan. Terus bagaimana cara membedakan antara noun phrase prepositional phrase itu sebagai adjektif atau kata sifat, dan prepositional phrase itu sebagai adverb atau kata keterangan. Caranya gampang. Kalian lihat di sini ya. The book with the plastic cover has been read many times. Jadi buku dengan cover plastik itu telah dibaca beberapa kali. Jadi buku dengan cover plastik. Nah, ini termasuk adjektif. Kenapa adjektif? Itu loh buku yang sifatnya atau buku yang dibungkus plastik. Nah, itu kan sifat dari si buku. Sifat dari si buku itu apa? Oh, itu loh buku yang dibungkus plastik itu sudah dibaca beberapa kali. Nah, itu namanya prepositional phrase sebagai adjektif. Kemudian, kalau yang bawah yang nomor 2, without a GPS, tanpa GPS, we will lose our way in the town. Kita akan kehilangan jalan di kota tanpa GPS. Nah, ini sebagai kata keterangan ya, bukan sebagai adjektif. Kenapa? Karena memang di sini tidak ada kata sifatnya ya. Kalau di sini kan ada nih kata sifatnya nih. Apa coba kira-kira kata sifatnya? Sifat dari buku tersebut ini ditutupi plastik. Plastik itu kan termasuk adjektif ya. Kemudian ini yang nomor 3, contohnya juga adverb atau kata keterangan. The tiger crept slowly behind the tree. Tiger itu apa? Tiger harimau ya. Harimau itu crept, merangkak slowly dengan pelan behind the tree. Behind itu preposition, tree itu kata benda ya. Jadi preposisi yang diikuti kata benda atau kata benda phrase atau frasa kata benda disebut prepositional phrase. Fungsinya apa? Sebagai kata keterangan. Ya. Karena di sini harimau merangkak dengan pelan di belakang pohon. Nah, berarti ini termasuk prepositional phrase yang fungsinya sebagai adverb. Kenapa? Karena ini menjadi keterangan. Ya. Si harimau tersebut merangkak dengan pelan di mana? Di belakang pohon. Ya, jadi itu contoh fungsi dari prepositional phrase. Misal nanti kalian belum paham, Bu Farah akan jelaskan lagi via voice note ya. Nah, kemudian tugasnya adalah, ini tugasnya sangat gampang banget, mudah banget. Nah, di sini kan ada preposition, di sini ada noun phrase-nya. Untuk menjadikan prepositional phrase berarti kalian pasangkan kata-kata preposisi ini ya. Pasangkan kata depan ini,
pasangkan kata depan ini semua ini ya dengan kata bendanya. Nih, dipasangkan. Tapi harus cocok ya. Jadi pasangkan kata depan atau preposisi dengan kata bendanya yang ada di bawah ya. Misalnya Bu Farah kasih tahu contohnya ya. Between the bank and the post office. Di antara bank dan kantor pos. Nah, jadi kalian pasangkan preposisi atau kata depan dengan noun phrase atau frasa kata benda yang tepat. Kalian tulis di buku ataupun kalian bisa catat di note handphone, kemudian screenshot dan fotonya diupload di Google Classroom. Gitu ya exercise-nya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham, langsung menghubungi Bu Farah. Okay, that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.